Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Tokyo Revengers Chapter 222. Sebelum mulai videonya, jangan lupa share, like, dan subscribe agar saya lebih semangat dalam mengembangkan channel ini. Dan saya juga mohon maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia mungkin sedikit berbeda dari segi percakapan. Saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami dan terima kasih bila kamu menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Pada chapter 222 dibuka dengan diperlihatkannya suasana hujan yang sedang berlangsung, dan di sana Draken mulai tidak dapat mendengar dan Draken juga mulai tidak dapat menggerakkan tangannya. Selain tidak dapat mendengar dan menggerakkan tangannya, Draken juga merasa pandangannya mulai kabur. Di sana terlihat Takemichi yang sedang memanggil Draken, dan Draken merasakan bahwa ekspresi yang Takemichi keluarkan sangat mengerikan. Di sana Takemichi berkata kepada Draken bahwa dia telah memanggil ambulan, dan Takemichi juga berkata bahwa Senju sedang pergi untuk mencari bantuan. Sambil tersenyum, Takemichi berkata kepada Draken bahwa semua akan baik-baik saja, karena Takemichi berkata bahwa dia akan menyelamatkan Draken. Dan setelah mendengar perkataan dari Takemichi, Draken merasa bahwa kondisinya sedang sekarat, dan hal tersebut dia katakan kepada Takemichi. Sambil mencucurkan air matanya, Takemichi kesal atas apa yang barusan Draken katakan, dan Takemichi meminta Draken untuk tidak berkata seperti itu. Takemichi menyemangati Draken bahwa besok semua akan baik-baik saja, dan sambil menatap langit, Draken memanggil Takemichi. Draken berkata kepada Takemichi bahwa dia jangan menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi hari ini. Draken juga berkata bahwa semua ini terjadi bukan karena Takemichi kembali ke masa lalu, akan tetapi ini semua karena kemauan Draken sendiri. Draken mengatakan kepada Takemichi bahwa dirinya adalah penyelamat hidup Draken, dan Draken dengan senang hati mempertaruhkan hidupnya untuk Takemichi. Sambil menahan air matanya, Takemichi mengatakan bahwa dia mengerti maksud dari perkataan Draken. Dan Draken menceritakan tentang masa lalunya pada saat sekolah dasar, di mana Draken mengatakan bahwa saat itu dia sering mengalami kekalahan saat berkelahi. Mendengar hal tersebut membuat Takemichi kaget. Draken juga berkata bahwa dia sering bermain dengan orang yang lebih tua darinya, dan pada saat Draken kalah, Draken akan merangkak ke tanah dan menatap langit seperti yang sedang terjadi kepada Draken saat ini. Saat Draken melihat langit, Draken merasakan semua hal menjadi tidak relevan baginya. Draken merasakan kedamaian saat melihat langit. Takemichi yang mendengar perkataan Draken berkata bahwa dia sedikit mengerti dengan rasa yang diungkapkan oleh Draken. Dan Draken melanjutkan perkataannya. Draken berkata bahwa Miki tidak pernah melihat langit seperti dirinya. Draken berkata bahwa hal tersebut sangat memalukan. Draken berkata itu karena Miki tidak pernah mengalami kekalahan. Draken kembali memanggil Takemichi, dan berkata bahwa Draken benar-benar menyukai Miki. Draken juga berkata bahwa dia heran dengan Miki yang mampu menampung semua beban itu di pundaknya, dan Draken telah melalui semua itu bersama Miki. Dan Draken berharap bahwa dia dapat melakukan sesuatu untuk membantu Miki. Dan kembali Draken memanggil Takemichi. Draken meminta sesuatu hal kepada Takemichi. Sambil meneteskan air mata, Draken meminta Takemichi untuk menjaga Miki. Sambil menahan air matanya, Takemichi berjanji akan mengabulkan permintaan Draken. Dan chapter kali ini ditutup dengan wasiat yang Draken berikan kepada Takemichi. Apakah Draken bisa diselamatkan? Apakah Senju dapat membawa bantuan tepat waktu? Alur cerita Tokyo Revengers akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasi. Serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.